Motivasi yang sangat luar biasa. Naik pesawat ya. gratis ya kan. Terus kita dari apa sih namanya, dari Kuningan ke Jakartanya juga kita dibiayain ya Dibiayain. gitu kan, pulang pergi kita dibiayain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Unisa, halo teman-teman Posapers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik dan selalu bergembira dan ceria sebelum kalian nanti bisa lihat video-video menarik atau video-video yang sangat berintelektual dari podcast Unisa ini. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan kedatangan tamu atau sudah kedatangan tamu dari PMM atau alumnus PMM 2 ya, 2022 dan 2023 ya. Iya, betul. Nah, mungkin langsung aja ya, ini dia teman-teman dari PMM. Halo Teh Mei. Halo Teh Agnes. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sih baik. Gimana Baik. nih? Vali juga gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang teman-teman PMM lihat, baik kan? Walaupun di belakang penuh tekanan gitu. Curhat ya. Gimana kuliah juga aman? Kalau Aman aku banget sih sampai aman saat ini. sih. Sampai saat ini masih aman, tenang aja. Berarti kedepannya nggak bakal aman nih? Oh, jangan. Oh, mudah-mudahan kedepannya selalu aman ya. Amin. Ngomong-ngomong, Teh Mei sama Teh Agnes ini semester berapa ya? Sekarang ini Semester berarti 6. semester 6 mau ke semester 7, doain ya. Amin, didoain Doain ya, mudah-mudahan teman-teman. ya. Terus Teh Mei itu kan baru semester 6, semester 7. Teh Mei dari prodi apa? PG PAUD. Iya. Kalau Teh Agnes tuh Dari prodi perbankan syariah. mau perbankan. Gini bisa kayak kenal, kayak deket gini. Gimana Iya ceritanya? dong. Kita kan bestie ya. Oh, Tim antar bestie. prodi. Oh, dengar juga Teh Mei sama Teh Agnes ini merupakan pejabat teras di BEM kalau nggak salah. Aduh, jadi nggak enak nih ngomongnya, harus agak-agak formal gitu. Soalnya Biasa sama aja. pejabat teras organisasi. Biasa aja. Oh, biasa aja berarti. Iya. Takutnya kan Tenang harus aja formal gitu. kalau Nanti sama takutnya aku mah. Halid ngomong nggak enak kan langsung itu siapa sih? Dicari karena ngobrol sama Wapres kok sama Bendum kayak nggak sopan gitu. Tenang, Jadi tapi tenang aja. Tenang Sama aja, aja, sama santai. Oh, santai. kok. Holid yang ini ya. Yang apa namanya? Yang grogi Nervous gitu ya. Karena gimana ya, ngobrol secara langsung gitu sama pejabat teras BEM dan sama alumnus gitu, alumnus PMM 2 gitu. Jadi ngerasa apa ya, bukan terhormat sih, lo ngerasa berbahagia banget gitu bisa ngobrol sama teman-teman alumni PMM. Alhamdulillah Nah, ya. udah sih ngomong-ngomong dari PMM ini juga, boleh dong diceritain apa sih PMM itu secara singkat atau garis besar menurut Teh Mei atau menurut Teh Agnes. Soalnya teman-teman mahasiswa banyak yang masih bingung gitu, apa sih itu PMM, apa sih Iya. program dari pemerintah itu. Nah, bisa dikasih tahu lah secara singkat aja atau garis besar, yang penting ngena tuh Iya, PMM itu iya. apa. Betul. PMM ya. Iya. PMM itu apa sih namanya? Itu adalah singkatan. Mm-mm. PMM itu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Mm-mm. Di mana Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini adalah program dari Kemendikbud. Mm-mm. Nah, apa sih namanya? Pertukaran mahasiswa ya. Pertukaran Iya. mahasiswanya ini adalah yang apa namanya? Lintas Dibiayain. pulau. Iya. Ya, yang dibiayain oleh Kemendikbud Kemendikbud. dan biayanya itu meliputi biaya transportasi, kemudian biaya UKT, Mm-mm. terus ada biaya untuk pemberangkatan dan kepulangan PMM. Jadi Terus- semuanya udah dibiayai oleh Oh, pemerintah. berarti selain benefitnya untuk biaya, ada benefit lain nggak yang didapatkan oleh mahasiswa itu ketika mahasiswa itu ke program PMM itu sendiri? Banyak. Apa Banyak aja tuh kalau boleh banget tahu? gitu ya. Paling benefitnya kayak seperti pengalaman, Mm-mm. kemudian benefit kita bisa belajar ataupun di kampus lain gitu, dan kita juga bisa berkeliling wisata yang ada di Healing ya. Iya. Healing. Iya. Dapat itu nggak relasi baru, contoh kayak Dapet. siapa tahu dapat jodoh juga kan di Waduh. sana Mei gitu. mungkin. Oh, Teh Mei juga mengalami hal itu. Jangan ya. Oh, terus Jangan selain di itu sini. juga kan kita tuh kan kuliah di sini ya. Maksudnya kita kan pertukaran mahasiswa nih di luar pulau. Nah, pasti ada benefit buat SKS nggak sih? Kayak konversi SKS dari misalnya SKS kita berapa dikonversikan jadi sekian dan kita nggak harus kuliah lagi di sini gitu. Iya. Ada nggak sih benefit di situ? Ada sih. Apa sih namanya? Benefit yang saya dapatkan di konversi ini.
alhamdulillah sih di kampus kita ini ya, di Universitas Islam Aliyah Kuningan ini sangat mendukung program yang diadakan oleh Kemendikbud ini. Jadi untuk konversi ini tidak dipersulit. Jadi kita ini dipermudah gitu. Untuk konversi nilai itu kita ini kan kebagian di sana itu 20 SKS ya. Yeah. 20 SKS dan saya ini kan waktu ikutan itu di semester 5 ya. Semester 5 itu 23 SKS. Yeah. Jadi di universitas yang saya tuju 20 SKS dan 3 SKS-nya kita ambil di sini kayak gitu. Berarti hanya 20 SKS yang dikonversikan dari program ini. Iya, yang ditawarkan itu hanya 20 SKS. Berarti sisa SKS yang selanjutnya yang lebih itu diisi di sini. Iya, betul. Gitu. Benefitnya sih banyak karena kita ini di sana ini tidak tidak hanya misalnya nih saya pakai PAUD, terus belajarnya itu ke PAUD-an aja tidak. Jadi saya dan teman-teman PMM ini dibebaskan untuk untuk memilih gitu, entah itu dari lintas prodi, lintas fakultas. Jadi emang itu merdeka banget gitu. Berarti selain kita lintas pulau, lintas materi juga, lintas prodi juga ya. Betul sekali. Berarti menarik banget ya untuk teman-teman mahasiswa nih untuk ikut PMM. Sekarang PMM yang ketiga ya, yang ketiga. Berarti Teh Mei sama Teh Agnes PMM yang kedua. Nah, boleh dong kayak ceritain sedikit lah kayak pengalaman selama ikut PMM tuh kayak gimana? Pasti tuh ada yang namanya suka duka atau seneng sedih atau kesan pertama ikut PMM kayak gimana gitu kan. Karena kan berekspektasi nggak sih sebelumnya bisa keterima di PMM itu? Apa? Banget yang sih. Pertama itu ya, mungkin dari adaptasi pertama kali sampai di pulau, apalagi kan saya Sulawesi Selatan. Oh, ya. Sulawesi. Iya, yang pertama tuh dari bahasa mungkin ya. Jadi kayak culture shocknya yang pertama tuh dari bahasa, karena emang bahasa Makassar sama bahasa sini tuh beda banget ya, gitu jelas, ya. Beda banget. Terus dari makanan. Iya. Karena makanan Jawa sama makanan Sulawesi tuh beda. Di Jawa tuh kayak ada pedas manisnya tuh dapat gitu ya, sama gurih-gurihnya. Kalau misalkan di Makassar itu kayak pedas manis. Jadi setiap makanan itu ada jeruk nipisnya. Jadi kayak kayak gini gitu. Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Tapi enak kan? Masakan di sana enak walaupun pengen nyoba di sini juga susah. Makanan Makassar itu. Oh iya sih, karena kayaknya jarang sih orang Makassar ada di Kuningan, sepertinya jarang gitu. Jadi kita ke sana nyobain. Selain itu ada lagi nggak Teh Agnes? Sebelum ke Teh Mei, ke Teh Agnes dulu coba. Selain yang tadi pengalamannya. Mungkin dari pertemanan. Gimana? Karena pas di kuliah di Bosowa itu pertemanannya emang sangat ramah juga orang-orangnya. Jadi kalau misalkan kan tiap fakultas itu sering mengadakan bazar maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi anak PMM tuh sering diajak buat ikutan gabung gitu. Kayak volunteer gak sih? Iya, volunteer itu. Berarti kegiatan sosial ya di sana. Ngomong-ngomong, kalau Teh Mei gimana? Kalau aku ya banyak banget sih yang saya dapetin di PMM ini. Jadi sebelumnya saya ini tahu program PMM ini kampus lah inilah. Tapi saya ini daftarnya itu menjelang penutupan, pendaftarannya ditutup gitu. Berarti jadi hamin 1 minggu. Detik-detik akhir ya. Detik-detik akhir saya baru daftar. Hamin 1 minggu kalau nggak salah, hamin berapa gitu. Hamin 1 minggu saya daftar. Dan saya ini kayak pengen banget lah gitu. Kota tujuannya itu adalah Bali gitu kan. Dimana Bali ini menurut orang-orang itu kayaknya wow banget gitu ya Bali betul. Gitu kan. Dan ternyata wisatanya bagus dan gitu. Dan ternyata aku pengen lah sana. Ya udah, ternyata ada program PMM ini, saya ke Bali gitu. Bali gitu kan. Dan ya yang saya tahu Bali itu Bali tuh kayak ya udah Bali tuh ya gitu. Ternyata Bali juga ada yang namanya pelosoknya kan. Dan ternyata saya ternyata yang kampus saya pilih itu ternyata yang ada di kabupatennya gitu kan. Kalau di Jawa Barat ini kan Bandung yang paling ini ya. Nah, kita di Kuningannya gitu. Jadi jadi di sana itu ya tidak ada
bioskop, tidak ada mall gitu ya, tidak ada gitu. Dan di sana sih banyaknya wisata gitu, ternyata di kabupaten itu ternyata banyaknya wisata gitu. Dan banyak sekali sih pengalaman-pengalaman saya di sana. Jadi tujuan saya itu kan ke universitas ini ya, Ganesha gitu kan, pendidikan Ganesha gitu. Nah, di mana di sini saya juga program PMM ini tuh tidak hanya melulu kuliahnya itu di kampus, tidak. Di luar kampus juga. Jadi kita Sabtu Minggu itu ada yang namanya modul Nusantara ya. Nah, modul Nusantara ini kita keliling Bali. Kalau saya keliling Bali gitu kan, karena saya di Bali. Gitu. Modul Nusantara itu kita ini diperkenalkan apa sih namanya yang ada di kota tersebut, yang ada di pulau tersebut gitu. Dan Sabtu Minggu itu kita tidak pernah yang namanya rebahan gitu kan ya, Nes? Kalau aku sih gitu, Nes. Sama. Kalau aku gitu. Jadi Sabtu Minggu itu kita tidak ada yang namanya berleha-leha, tapi kita harus tetap ada tenaga buat yang namanya modul Nusantara itu, keliling saya sih Bali ya gitu. Wisata di Bali. Iya, kita diperkenalkan budaya Bali seperti apa, terus di Bali itu harus kayak gimana, kita diperkenalkan seperti itu. Itu sih. Terus ya paling saya ini ternyata PMM ini mengenalkan kita pada seluruh Indonesia gitu kan, seluruh masyarakat di Indonesia gitu, budaya-budaya yang di Indonesia. Jadi semuanya ada, dari suku Jawa, dari apapun itu ada gitu. Kita dikenalkan dengan orang Aceh, orang Sumatera, kayak gitu. Itu banyak sekali gitu. Dan ternyata kan beda-beda ya. Ternyata di situ sih saya kesulitannya di pertemanan itu. Jadi saya ini gak tahu kenapa kalau di sini saya kan cepat akrab sama orang-orang gitu. Karena bahasanya sama. Iya, karena bahasanya circle-nya sama gitu. Ternyata kalau di pas PMM ini saya selama 1 bulan kayak aduh ini lama banget sih gitu. Kayak gak betah gitu. Ternyata setelah mengetahui itu dan tiba-tiba ya betah gitu. Dan setelah betah ya gitulah, sedih pokoknya. Ada drama sebelum perpulangan ya. Iya, drama banget. Tapi emang menarik sih dengar cerita-cerita dari Teh Mei sama Teh Agnes, kayak emang menarik banget. Kita selain kita belajar juga, kita kan di luar pulau ya, dimana ada orang yang ekspektasinya pengen keluar pulau dan terbayar oleh program ini ya, dan sesuai dengan apa yang kita impikan. Emang wow, Masya Allah, walaupun ya tadi ada kayak hambatan-hambatan yang gak betah lah, tapi kan semuanya berproses ya. Iya, betul. Nah, selain itu juga kan kesan pertamanya gimana ketika Teh Agnes itu ketika daftar, emang tujuannya ke Bosowa, apa emang dipilihkan oleh tim PMM-nya untuk di sana? Oke, baik. Jadi pas pertama itu sebenarnya ada 2 pulau yang emang jadi pilihan. Yang pertama tuh ada Pulau Sumatera dan yang kedua ada Pulau Sulawesi. Jadi karena emang aku pernah menginjakan kaki di Sumatera. Jadi aku fokusnya ke Sulawesi. Nyari yang belum pernah diinjak ya. Tadinya ada 2 pilihan juga, antara Universitas Hasanuddin dan Universitas Bosowa. Jadi pas saya konsultasi ke Kaprodi, jadi harus mata kuliahnya yang emang selaras gitu. Jadi saya pilih ke Universitas Bosowa karena di situ banyak sekali mata kuliah maupun prodi yang ditawarkan gitu. Berarti yang diambil berarti Teh Agnes ngambil lintas prodi apa ngambil prodi yang sesuai sama Teh Agnes ambil? Kayak misalnya perbankan, ke akuntansinya, atau ke mana, ke manajemennya, atau kemana, atau ngambil yang di luar prodi, contoh misalnya ke pendidikan atau gitu. Oke, karena emang asalnya dari perbankan syariah, jadi saya mengambil di Bosowa itu prodi manajemen. Manajemennya. Jadi mata kuliahnya itu pas di semester 5 emang kebetulan sama gitu mata kuliahnya. Jadi udah pas aja, udah di luar kepala semua gitu ya. Jadi ketika mereka baru diajarin, saya udah diajarin gitu. Jadi kalau nggak masukin nggak jadi masalah ya, karena udah paham gitu, udah jadi atau siapa yang atau enggak yang Teh Agnes aja yang ngajarinnya. Jangan dosennya gitu, asal gaji dosennya ke Teh Agnes kan gitu. Kalau Teh Mei gimana? Kalau aku ambilnya lintas prodi, lintas fakultas juga. Jadi PMM ini kan universitas yang saya ambil ini, jadi mereka itu menawarkan ke mahasiswa PMM ini
apa namanya, jadi lintas fakultas, lintas prodi gitu. Jadi saya ambil ya menurut saya udahlah ini menurut saya ini oke lah buat saya gitu. Jadi nggak apa sih, kalau Agnes itu kan per fakultas ya. Jadi per fakultas, kalau saya nggak. Jadi saya bisa ambil apa namanya, fakultas pendidikannya, bisa ambil tekniknya, bisa ambil apanya gitu. Kayak gitu. Tapi yang diambil sama Teh Mei banyak. Ya, semua berarti bisa? Iya, bisa. Oh, berarti tergantung kebijakan dari si kampusnya dari ya? kampus menawarkannya itu apa gitu. Yang Teh Mei ambil apa aja tuh? Semua fakultas diambil semua? Iya. Masya Allah, berarti bisa pulang ke Kuningan tuh bisa bongkar motor, bisa. Iya kan? Ya, bisa gitu juga. Ya karena kan semua fakultasnya diambil. Tapi menarik juga sih, kayak kita punya wawasan baru ya, punya ilmu baru, tidak hanya stuck di sebuah materi yang kita ambil aja, atau yang fakultas atau prodi yang kita ambil aja gitu ya. Jadi seru sih, jadi kan itu per fakultas ya saya ambilnya, jadi berbeda-beda fakultas. Jadi setiap perkuliahan itu, misalnya ya hari ini misalnya di fakultas pendidikan, prodi ini gitu kan. Nanti setelah itu jam selanjutnya di fakultas ini ya gitu, misalnya fakultas teknik, kita harus lari-lari ke fakultas teknik kayak gitu. Itu adalah di kampusnya perjuangan. Pindah-pindah berarti ya. Pindah-pindah karena kan itu kita lintas fakultas ya gitu, bukan lintas prodika lagi, jadi fakultas kayak gitu. Untuk Teh Agnes nih, apa sih yang menjadi motivasi awalnya Teh Agnes ikut PMM? Padahal kan ya tadi sempat diceritakan bahwa yaitu banyak suka dukanya ya dari PMM itu sendiri, apalagi pertama kita harus adaptasi, harus jauh dari keluarga, harus mengikuti budaya yang ada di sana. Apa sih yang menjadi motivasi Teh Agnes ikut ini gitu? Sebenarnya waktu pas awal daftar PMM itu coba-coba ya nggak sih? Iya, coba-coba, jadi gosok-gosok berhadiah ya. Jadi pas lihat di YouTube kan ada tuh yang PMM 1, kayaknya ini seru loh gitu, apalagi kan ini se-Indonesia gitu ya, terpulau juga, jadi kayak wah ini wajib dicoba, apalagi kan aku emang orangnya pengen mengeksplor diri gitu, penasaran suka dunia luar gitu, jadi betul. udah nyoba, akhirnya alhamdulillah gitu. Tapi sesuai ekspektasi nggak sih, kayak emang berniat pengen keterima, atau ya udahlah keterima syukur, atau enggak juga nggak apa-apa? Kan ada mahasiswa yang emang berpikirnya harus daftar aja dulu gitu, daftar aja dulu, yang keterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ada juga yang emang harus, nanti kalau enggak stres berat. Kalau Teh Agnes sendiri gimana? Kalau aku sih sesuai emang ngikutin prosedur yang disyaratkan oleh PMM. Jadi dari awal sampai akhir tuh kayak tetap optimis nih bahwa aku bisa lolos gitu. Kalau misalkan enggak juga ya udah nggak apa-apa, bisa ikutan program yang lain gitu. Berarti tetap legowo ya. Jadi mau keterima alhamdulillah ya, enggak jadi masalah gitu. Kalau Teh Mei sendiri gimana? Apa sih motivasinya? Kayak kan tadi Teh Mei sempat di akhir-akhir perjuangan ya, maksudnya akhir-akhir pendaftaran baru daftar, padahal dari sebelum-sebelumnya kemana gitu. Nah, apa sih yang memotivasi ikut aja lah, padahal kan kalau di akhir-akhir tuh kayak buru-buru nggak sih? Bener. Buru-buru kayak gini karena banyak persiapannya kan. Betul, gitu. Coba gimana Teh? Kalau saya ya itu ya yang tadi saya bilang, saya daftarnya itu di saat Hamin 1 minggu lah. Hamin 1 minggu itu aduh, ini kan apa sih namanya, Hamin 1 minggu kita harus dari dari prodi, dari kampus, persetujuan dari semuanya lah, dari orang tua, terus dari teman-teman kayak gimana gitu kan. Ya itu harus kita harus kerja sama lah gitu biar tidak terjadi apa-apa gitu kan gitu. Motivasi saya itu apa ya? Saya sih tadi saya mencari tahu dulu PMM itu apa, karena ya hanya sedikit yang saya tahu, ya cuman pertukaran mahasiswa aja gitu. Tukar berarti dari sana ke sini, dari sini ke sana gitu ya. Gitu kan, pemikiran saya tuh kayak gitu. Dan ternyata pertukaran mahasiswa ini di program PMM ini lintas pulau, jadi masih di satu Indonesia kan gitu. Dan saya ini kan pilih Bali ya, pilih Bali. Nah, di mana Bali ini orang-orang tuh apa sih Bali, yang belum tahu Bali tuh berarti kalau ke Bali itu kayak keluar negeri gitu nggak sih, ya kan? Karena nuansanya ternyata kan Bali itu kan masih Indonesia gitu kan.
Tadinya sih emang saya tuh niat gak niat ya. Coba ya. Iya, jadi saya tuh kan sebelum itu kan mencari tahu dulu ya PMM itu apa, dan saya ini ya gimana ya, memikirkan gimana saya kalau jauh dari orang tua, dari keluarga itu gimana. Terus apa sih namanya, nanti di sininya kayak gimana. Saya berpikir seperti itu gitu kan. Nanti saya masih tetap punya teman gak nih di sini kalau saya ke Bali gitu kan. Iya, saya memikirkan itu. Dan setelah memikirkan itu, ya udahlah, saya harus yakin karena saya pengen apa? Pengen naik pesawat gratis. Masya Allah, motivasi yang sangat luar biasa. Naik pesawat gratis ya kan. Terus kita dari dari Kuningan ke Jakartanya juga kita dibiayain ya gitu kan. Pulang pergi kita dibiayain gitu. Jadi kita ini ya sebenarnya nggak ngeluarin uang, tapi jaga-jaga aja. Kita ini tidak tidak melulu fokus ke uang pemerintahan itu gitu. Karena itu sih menurut aku tidak yakin, tapi tetap cair tapi tidak yakin. Misalnya bulan ini cairnya tanggal segini, tapi ternyata ternyata mundur berapa minggu kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau ikut PMM jangan terlalu fokus sama uang pemerintahan gitu menurut aku, kayak gitu. Tapi tetap cair kok gitu. Jadi emang harus bisa manajemen betul. Keuangannya, manajemen waktunya, dan hidup di sananya jangan kayak wah ini enak nih penasaran ikut ya karena poya-poya gitu, jangan ya. Teman-teman yang yang niatnya mau healing pasti kayak uang pemerintah segitu itu nggak cukup. Emang sih ya nggak cukup gitu kan. Tapi kita sebagai mahasiswa yang ikut PMM ini, kita harus tahu dong konsekuensinya apa. Kita harus tanggung jawab dong dengan kemauan kita gitu kan. Dimana kita ini di sana kan ngekos ya kan, jauh dari orang tua, pokoknya jauh lah dari semuanya gitu kan. Ya kan, yang tadinya kita di Kuningan banyak temen nih, misalnya nggak punya uang, minjem dulu dong, nggak bisa kan kalau di sana gitu kan. Kalau di sana itu ya kita benar-benar sendiri gitu loh, benar-benar sendiri gitu. Tapi nggak tahu sih ya yang kalau di sananya ada punya saudaranya gitu kan, ada bisa saudara nebeng ya. Gitu kan. Kalau saya kan enggak ya gitu kan, saya nggak punya saudara di Bali. Kalau misalnya ada saudara di Bali, Mateme nggak bakal ngambil di Bali. Karena betul, udah sering ke Bali ya. Itu ada saudara aku gitu kan. Pindah pulang. Iya betul. Dan banyak sih yang menurut aku PMM ini saya ini belajar harus mandiri banget. Yang tadinya di sini tuh kayak keluar kamar aja udah ada makanan gitu. Sekarang mah keluar nyari makan. Iya betul. Sekarang mah keluar harus Allah gak ada apa-apa, jadi harus berjuang dulu dong kalau mau makan. Terus gitu. Nyari dulu nggak sih kayak di Bali tuh ini halal nggak sih? Iya betul banget. Bener, ya betul banget. Ini juga kan ya di sana juga sama. Soalnya kalau di Bali itu emang harus hati-hati ya. Gitu. Saya ini kan sempat rewel sama pedagang yang kalau di sini tuh warteg, kalau di sana tuh bukan warteg namanya. Kalau di sana tuh nasi campur namanya, bukan warteg gitu. Nascam berarti. Iya. Nah, jadi saya itu sempat rewel ya. Jadi kalau jajan itu selalu nanya, "Mbak ini apa? Mbak ini apa?" gitu kan. Ternyata mbak-mbaknya mungkin sebel rudet gitu ya. Ini kenapa sih orang nanya aja gitu ya. Ternyata mbaknya bilang, tenang kok, di sini Mbak aman Mbak gitu, halal semua. Oh ya udah gitu. Kalau udah kayak gitu kan ya emang kita harus berhati-hati ya, karena kita tahu di sana itu seperti apa gitu. Dan kalau mau makan itu kita harus jalan dulu. Di sana kita PMM ini kalau aku benar-benar nggak ada kendaraan. Kalau di Bali itu kan nggak ada kendaraan umum kayak di sini, masih ada angkot, masih ada elep. Di sana tuh nggak ada. Kendaraan laut kayaknya di sana ya. Jadi seberang laut. Iya, perahu dulu. Gitu. Paling di sana tuh harus punya kendaraan sendiri. Kita kan nggak mungkin selama 4 bulan harus dikirimin motor dari sini ke Bali gitu kan. Ongkosnya aja yang mahal gitu kan. Dan ternyata di sana tuh emang saya sendiri belajar bahwa apa-apa tuh harus berjuang dengan sendiri gitu. Jadi Wonder Woman ya, jadi independent woman gak sih?
wow gitu. Dan ternyata ya itu kalau makan aja kita harus jalan kaki. Di Bali itu kan cuacanya sangat-sangat panas ya. Saya ini apa sih namanya di Bali itu harus bawa payung, pakai payung Sama. gitu. Masya Soalnya Allah. panas Sultan nih banget, ya payung. payung biasa gitu kan. Kita soalnya panas banget gitu kan. Terus kita juga harus pakai sunscreen dan sunblock yang banyak sekali gitu kan. Soalnya emang benar-benar sih ya Biar tidak mempengaruhi terbakar banget. ya. Betul. Kayak gitu sih. Banyak sih kalau diceritain Lin. Tapi emang excited banget sih denger cerita-cerita dari Teh Mei, Agnes bahwa teman-teman mahasiswa tuh harus banget ikut PMM. Jadi biar kalian tuh teman-temannya nggak cuman prodi KPI lagi, prodi PAI lagi, prodi PGSD PSY itu. Tapi kita berkenalan langsung ya dengan universitas. Bukan Universitas Kuningan, bukan Universitas STKIP Muhammadiyah, tapi dengan universitas yang jangkauannya lebih luas lagi ya. Dan jadi apa sih namanya? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya nih ya keluar, misalnya ke apa namanya keluar pulau kemanapun, jadi ada semua teman-teman di sana gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya Lin mau liburan ke Bali, entah itu ke Sumatera, ke Medan, kemana, itu pasti nanti ada calling aja teman PMM. Benar tuh. Jadi di tour gitu. guide-in gak sih? Ya. Iya, Gratis lagi ya. Manfaatnya itu kan PMM Iya kan? gitu. Aku mau jalan-jalan nih di sini gitu. Tapi aku nggak tahu harus kemana gitu kan. Ya Jadi bisa manfaatkan teman PMM. Bener. Nah, ngomong-ngomong ini syaratnya apa aja sih Teh Mei biar teman-teman mahasiswa tuh tahu buat ikut PMM tuh? Syaratnya ini aja biar mereka tuh mempersiapkan, apalagi yang sekarang semester 2 masih jalan pendidikannya masih panjang gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan sekarang. Boleh dong kasih tau Teh Agnes atau Teh Mei lah apa aja persyaratan yang harus disiapin sama PMM dan penunjang yang biar kita lebih mudah diterima gitu. Oke, mungkin yang pertama tuh syaratnya kayak persetujuan orang tua ya. Itu emang penting banget. Terus persetujuan dari kampus. Kemudian ada BPJS itu harus punya, ataupun kartu asuransi kesehatan. Gitu. Pokoknya kita harus di sana itu kita ini diwajibkan kalau bisa sih punya BPJS ya. Karena kita kan di sana emang ya mungkin pemerintah mikirnya di sana kita emang benar-benar sendiri, dan kita kalau sakit gitu kan ada itu ada BPJS, jadi nggak sulit-sulit amat lah gitu. Minimal biaya-biaya mah ada ya, walaupun dilayaninya ya di belakangan gitu ya. TTA. Oke, lanjut mungkin. Terus mungkin ada ini rekening BRI maupun BSI atas nama diri sendiri, jangan sampai atas nama orang tua ataupun orang lain gitu. Tapi rekeningnya harus BSI apa BRI aja, apa boleh rekening yang BRI lain? sama BSI BSI sih yang hanya itu disaranin aja. itu sih yang disaranin. Ya udah, gitu. lanjut ya. Terus paling ini IPK dari misalnya nih, kan aku semester 5, jadi IPK yang diambil itu semester 1 sampai 4 IPK-nya berapa. Persyaratan PMM ini IPK-nya harus 2,8 ya. 2,8. Segitu. Jadi kalau misalnya tidak ya mungkin kemungkinan kecil minim lah gitu buat keterimanya. Iya, buat keterimanya minim. Alhamdulillah sih kita IPK-nya melebihi itu ya. Jadi itu sih jadi keterima gitu. Dan terus yang terpenting itu PMM itu di berkas sih sebetulnya. Berkas. Iya, itu ada yang tadi disebutkan Agnes, ada persetujuan orang tua, kampus. terus kampus, terus surat izin, bukan surat izin, surat aktif. Surat aktif di kampus. Iya, terus sama vaksin. Vaksin. Vaksinnya itu harus 3. 3. Booster. Jadi berarti. kayak kalau misalnya belum 3 itu sulit ya. Kemarin juga banyak sih yang belum. Banyak yang vaksin dadakan gitu, ya, Masya Allah. Saking pengen ikutan. Iya, betul gitu. Itu sih yang terpenting di berkas. Dan nanti juga setelah berkas misalnya sudah aman, nanti ada yang namanya tes kebinekaan ya. Tes kebinekaan, menurut saya tes kebinekaan itu wawasan kita mengenai Indonesia. Indonesia itu kita harus seperti apa kayak gitu. Itu sih gak sulit-sulit amat sih sebetulnya, karena mungkin kementerian ini memberikan kesempatan sama semua mahasiswa seluruh Indonesia bahwa jadi mahasiswa itu tidak melulu
kuliahnya di kampus kupu-kupu gitu. ya. Iya, jadi itu tidak disarankan juga mungkin ya oleh pemerintahan. Jadi pemerintah membuka yang namanya PMM ini untuk kayak apa sih namanya? Kita berkesempatan kita berkesempatan kuliah di luar universitas kita itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kita tahu, jadi kita bisa yang namanya misalnya nih, aku di Universitas Ganesha ini pembelajarannya seperti ini. Nah, di Unisa ini kok seperti ini. Jadi kita bisa lah memperbaiki, saling melengkapi gitu sih gitu. Iya, benar. Antara berarti kita mengambil sebuah hal yang baru di sana untuk bisa diterapkan di sini ketika hal baru itu cocok untuk diterapkan di sini ya. Betul. Berarti boleh dong minta sebelum ditutup ya, minta tips and trick gimana sih biar teman-teman mahasiswa di Unisa khususnya bisa keterima di PMM ini, karena kan melihat Teh Mei dan Teh Agnes itu selain excited dan emang lolos gitu di PMM ini, bisa kasih tips and triknya gitu ala Teh Mei dan ala Teh Agnes. Mungkin dari ala aku mungkin. Boleh. Tipsnya itu yang pertama kita cari informasi, kayak menggali informasi apa sih itu PMM. Jadi harus jelas tuh, jangan sampai kita cuman tahu dari satu sumber aja gitu. Kemudian yang kedua itu melengkapi berkas-berkas. Jangan sampai kita cuman hanya ngisi berkas tapi tidak sesuai, karena suka ada tuh yang salah. Iya, perbaikan berkas gitu. Jadi kita ribet lagi nantinya kayak gitu. Terus yang ketiga tuh persetujuan. Itu harus ada dari semua pihak. Udah itu aja Teh. Apa ada lagi barangkali? Terus sama niat sih. Dari diri kita itu harus ada gitu. Udah, ada lagi Mbak Bising, jangan banyak pikiran Bising. Sudah sih. Oke, mungkin dari Teh Mei gimana? Kalau aku sih saya menyarankan ya sama teman-teman yang mau ikut PMM, kalian itu harus tahu dulu letak kampus yang kalian tuju. Ya kan? Kayak aku nih, aku tidak belajar. Jadi aku tidak mengetahui kampus itu di mana sih gitu. Sebenarnya saya tahu itu ada kan. Misalnya Universitas Ganesha di kabupaten ini gitu-gitu. Nah, ternyata kan Universitas Ganesha itu di kabupatennya, bukan di kotanya gitu kan. Kan ekspektasi saya ini Ganesha namanya Bali ya kan. Ya udahlah kota semua mungkin gitu kan. Ada pelosok ya. Ternyata ada gitu kan. Dan ternyata ya itulah, tapi alhamdulillah juga sih saya memilih Ganesha, karena kalau misalnya di kotaan gitu ya, di perkotaan, di dekat bioskop, dekat mall, mungkin saya akan menghabiskan uang 1 bulan itu banyak sekali gitu ya. Benar. Berarti ada hikmahnya ya, itu disimpan di kabupaten. Di kabupatennya ya itu gitu kan. Gitu. Dan ya itu yang pertama itu kalian harus tahu dulu letak kampus yang kalian tuju itu di mana gitu kan. Biarpun kalian tahu misalnya nih di Bali, ya kalian harus tahu juga itu tempatnya di kabupatennya, entah di kotanya, entah di mananya kayak gitu. Dan terus tips and tricksnya ya itu sih berkas harus bener-bener persyaratan, pokoknya berkas persyaratan itu harus benar-benar dipenuhi, karena kalau tidak itu, kalau misalnya ada perbaikan itu kayak nantinya tuh kayak sulit gak sih gitu. Jadi nanti untuk pencairan uangnya juga kayak sulit ya gitu, kayak ribet juga ya kayak gitu. Dan terus itu sih ya, terutama persetujuan orang tua itu, dimana orang tua itu kayak ngelepas kita itu emang bener-bener berat kan gitu kan. Itu menurut orang tua 4 bulan 5 bulan itu lama gitu kan. Saya juga pertamanya sih lama gitu, ternyata kalau udah dijalanin gak lama gitu kan. Itu sih persetujuan orang tua. Terus ya kalau kampus sih mungkin ya itu kan adalah program pemerintah. Kampus juga udah tahu mungkin ya kan, itu pasti kita diizinin kan gitu. Dan terus yang terutama kita harus yakin dan kita harus berani untuk untuk mengeksplor gitu ya. Kita harus berani gitu kan. Kita harus berani meninggalkan orang tua dan keluarga, meninggalkan teman-teman nongki gitu kan. Karena di sana itu kita kan berteman lagi sama teman baru ya. Dimana mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa ya mungkin mudah untuk adaptasinya. Kalau saya itu
ya agak sulit gitu kan, karena di sana itu ya adaptasinya banyak dari makanan, dari apa namanya, dari suhu gitu kan, dari apa kan kalau di sini kan adem dingin gimana ya gitu ya. Kalau di sana panas-panas membakar. Panas-panas. Ya Allah gitu, depan kosan aja pantai kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu sih jadi kita harus ya, kalau misalnya kita udah memutuskan ikut PMM, kita harus tanggung jawab apa yang telah kita ambil gitu. Dan aku mau cerita nih, ternyata apa sih namanya, PMM ini apa ya, berat ya untuk dilupakan, itu berat sih teman-teman yang mau apa namanya PMM, yang mau ikut PMM. Susah sih sebenarnya, gagal move on-nya itu susah gitu kan, karena kesannya tak terlupakan banget. Iya betul, karena di sana itu ya apa yang tadi saya bicarakan kan, bahwa saya ini tipe yang apa ya, nggak tahu sih, kalau di sana itu pas PMM itu susah sekali gitu, sulit buat kayak gabung sama orang gitu. Adaptasinya. Iya, adaptasinya sulit gitu kan. Karena ya mungkin itu tadi dari bahasa kan. Kalau misalnya dari Medan, dari mana tuh kan bahasanya keras-keras ya. Kalau kita sebagai orang Sunda kayak lemes ya, gitu ngomongnya gitu kan. Kayak kalah gitu, suara kita sama mereka tuh kalah. Jadi aku kok kayak gini, aku nggak bisa gitu. Betul, nggak kebawa baper ya. Iya gitu kan, baper kan kita gitu. Dan ternyata setelah jalanin enggak gitu kan. Terus selama 1 bulan itu saya merasa aduh lama banget nih gitu kan. Dan ternyata pas kesana kok sebentar jadi gitu. Jadi gak mau pulang ya. Iya, yang tadinya pengen pulang jadi gak mau pulang. Iya betul, itu betah banget. Karena di PMM ini mengajarkan kita ini apa ya, jadi kepeduliannya itu bener-bener peduli banget sama teman-teman itu. Jadi kalau saya kan pernah merasakan sakit ya di sana. Dan saya sakit demam, dan saya kan biasanya kalau di sini kalau misalnya sakit itu kayak mah gitu kan, kayak ya gitulah gitu kan, ada yang ngurusin gitu kan orang tua kita. Tapi pas di sana nggak ada. Pasti ada teman-teman kos aku pada peduli semua gitu kan. Alhamdulillah. Apa sih namanya, teman-teman kos aku di sana itu pada peduli. Apa sih namanya, gimana, mau periksa nggak, mau beli obat nggak, gitu. Dan itu sih yang saya apa sih namanya, yang saya baru banget gitu, maksudnya yang orang-orang sepeduli itu gitu kan. Dia kayak aduh apa sih namanya, aku belajar, aduh ya Allah ini peduli banget sama aku gitu kan. Dan aku kayak berat banget untuk melepas mereka gitu. Ya Allah, kayak 1 minggu, Hamin 1 minggu mau pulang, nih ya, kita prepare buat masukin baju ke dalam koper itu sambil nangis gitu kan, sambil bercucur air mata gak sih, mata-matanya kayak habis berkelahi gak sih. Pas di apa namanya, pas perjalanan dari Bali ke Jakarta, itu mata sembah banget. Dan pas nyampe kan saya ke rumah kakak dulu ya, pas sudah di bandara itu ke rumah kakak dulu. Kenapa matanya sembah? Nggak tahu aja, aku bilang gitu. Yang namanya berpisah itu seperti apa gitu kan. Itu sih huru hara gitu ya. Suka duka PMM itu kayak gitu. Masya Allah. Nah, untuk teman-teman tuh, tidak seburuk yang kalian pikirkan. PMM itu seperti apa nih. Ada alumninya yang Masya Allah sekali excited banget. Dan kalian harus sebisa mungkin penerus dan apa ya, mempunyai motivasi yang emang bener lebih besar lah dari alumnus yang saya Teh Mei dan Teh Agnes. Mungkin itu udah termasuk closing statement ya dari Teh Mei dan Teh Agnes. Makasih banget Teh Mei dan Teh Agnes udah mau bergabung di podcast Unisa. Mudah-mudahan nanti kedepannya, dan mudah-mudahan dengan PMM ini bisa menjadi tolak ukur Teh Agnes dan juga Teh Mei buat terus bereksplorasi dan terus berkembang. Dan jangan terpatok hanya karena PMM aja, tapi terus penasaran sama hal baru gitu. Dan bisa membagikan atau meng-share ilmu-ilmunya ke teman-teman, maupun itu masyarakat, mahasiswa, anak-anak dan sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih Teh Mei, semoga sehat selalu dan sukses selalu ya.